Halo penonton semua yang tentunya bukan warga negara kelas 2 di negara ini. Di kesempatan kali ini, gue akan membedah salah satu statement dari profesor kita, yaitu Profesor Mahfud MD terkait dengan Undang-Undang TNI yang kemarin sudah disahkan oleh Presiden Prabowo. Dalam wawancaranya, Profesor Mahfud MD bilang bahwa tidak ada kecenderungan pengaktifan kembali dui fungsi ABRI seperti tahun 98. Tipe pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi, itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya. Apakah hal ini benar? Tentunya patut kita cermati dan patut kita analisis. Daripada kita menerka-nerka, lebih baik kita bahas di video kali ini. Kita selama 1-4 bulan ke belakang itu khawatir dan menerka-nerka terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Hal khawatir ini amat sangat gue wajarkan dikarenakan pembentukan Undang-Undang TNI kehilangan satu komponen dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meaningful participation. Bagi kalian yang nggak tahu, meaningful participation adalah partisipasi bermakna, yaitu hadirnya partisipasi dari masyarakat atau dari publik untuk memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan meaningful participation di revisi Undang-Undang TNI itu nggak ada sama sekali. Bisa kalian lihat sendiri, banyak video bertebaran di sosial media, ada jurnalis yang berusaha menerobos rapat revisi Undang-Undang TNI. Ini merupakan cerminan dari tidak adanya meaningful participation. Dan tidak adanya meaningful participation pada akhirnya membuat tidak transparannya informasi yang hadir di rapat tersebut. Pada akhirnya apa? Masyarakat atau publik tidak mengetahui pasal apa yang dibahas, pasal apa yang diubah, substansi apa yang dimasukkan ke dalam pasal tersebut. Sehingga mengakibatkan satu peristiwa yang mengubah jalannya revisi Undang-Undang TNI, yaitu misleading informasi. Misleading informasi ini membuat hari ini banyak terjadi demonstrasi di mana-mana. Kalian bisa lihat hari ini, kalian bisa search juga bahwa tidak ada satupun draft hasil revisi yang hadir di internet sampai hari ini. Itu merupakan salah satu bagian daripada partisipasi publik atau hak publik untuk mendapatkan informasi yang tidak terpenuhi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Jadi gua mewajarkan bahwa masyarakat khawatir terkait dengan substansi daripada UU TNI dikarenakan tidak adanya transparansi informasi di dalamnya. Di sisi lain, menurut Mahfud MD, tidak ada kecenderungan pengaktifan kembali dui fungsi TNI setelah dia membaca Undang-Undang TNI yang disahkan pada tahun 2025 ini. Itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Mari kita lihat di pasal 47 yang disahkan oleh DPR. Di sini kita dapat melihat, kita bisa flashback, kita bisa bandingkan ke Undang-Undang TNI yang lama yang di tahun 2004. Kita bisa lihat bahwa di dalam pasal 47 di Undang-Undang TNI tahun 2004 berisi lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Totalnya ada 10. Nah, di revisi tahun 2025 menambah menjadi 6 kementerian atau lembaga, menjadi total 16 kementerian atau lembaga. Pada akhirnya, apakah ini mengaktifkan kembali dui fungsi TNI? Nyatanya enggak, teman-teman. Dikarenakan 6 lembaga ini sudah sejak dahulu diisi oleh TNI aktif, tetapi memang tidak tertulis di Undang-Undang TNI. Contohnya adalah Bakamla, Badan Keamanan Laut. Itu udah diisi sama TNI aktif dari dulunya, yang tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan laut. Nah, ketika mereka misalkan ada orang yang menerobos perbatasan, maka orang tersebut ditahan, dibawa sampai ke darat, dan di darat yang melakukan proses hukum adalah polisi. TNI sudah selesai sampai di situ. TNI tidak masuk dalam proses penegakan hukum. Itu yang dimaksud dengan penambahan 6 kementerian atau lembaga yang memang sudah sejak dahulu diisi oleh TNI aktif. Jadi valid perkataan Mahfud MD yang bilang bahwa tidak ada pengaktifkan kembali dui fungsi ABRI seperti tahun 1998 ke atas. Dan apakah TNI atau prajurit aktif boleh berdinas di selain 16 kementerian atau lembaga yang telah ditetapkan di dalam revisi Undang-Undang TNI tersebut? Seperti misalkan menjadi komisaris BUMN, kepala bulog, atau instansi lain. Jawabannya ada di pasal 47 ayat 2 tuh di revisi Undang-Undang TNI tersebut yang bilang bahwa ketika seorang prajurit aktif ingin berdinas di selain 16 kementerian atau lembaga yang sudah tertulis, maka dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Jadi,
perkataan Prof. Mahfud yang bilang bahwa tidak ada pengaktifan kembali atau penghidupan kembali dui fungsi ABRI seperti tahun 1998 itu valid, teman-teman. Benar adanya 100%. Tetapi, mengapa sampai hari ini banyak orang atau banyak masyarakat yang tetap berdemonstrasi, tetap menolak revisi Undang-Undang TNI, meskipun sudah dijelaskan bahwa tidak ada pengaktifan kembali dui fungsi militer. Jawabannya kembali ke statement gue awal tadi bahwa revisi Undang-Undang TNI ini tidak melibatkan masyarakat atau kehilangan satu komponen penting yaitu meaningful participation. Hal ini terlihat jelas dari 3 draft yang tersebar dari masyarakat yang gue akan jelaskan berdasarkan timelinenya. Yang pertama, ada dokumen yang kita pegang yaitu Undang-Undang 34 tahun 2004 yang di dalam pasal 47-nya ada pasal yang berisi terkait dengan kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif. Ada 10 kementerian atau lembaga. Ini kita pegang draft yang pertama dari Undang-Undang tahun 2004. Kedua, tersebar dokumen di internet yang isi dokumennya ini merupakan titik penting, teman-teman. Dikarenakan di dalam pasal 47-nya dibilang bahwa terdapat revisi penambahan 15 kata. Dan penambahan 15 kata ini kurang lebih bunyinya seperti ini. Dapat berdinas selain kementerian atau lembaga yang sudah ditetapkan tadi sesuai dengan keputusan Presiden. Maka pasal tersebut berpotensi menimbulkan pengaktifan kembali dui fungsi militer. Nah, ini draft yang kita pegang, yang tersebar di masyarakat. Dan draft inilah yang membuat masyarakat berdemonstrasi di mana-mana dikarenakan terjadi misleading informasi. Tetapi, apakah hal ini salah dari masyarakat? Tentunya tidak, teman-teman. Dikarenakan ini merupakan salah dari kementerian atau lembaga yang bertugas memberikan informasi kepada publik secara betul, tapi tidak memberikan informasi tersebut. Contohnya adalah harusnya revisi Undang-Undang TNI ini, draftnya disebarkan dulu ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui. Nyatanya, revisi ini atau draft revisi ini tidak diberikan kepada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat menjadikan draft ini pegangan dan masyarakat tidak bisa disalahkan dikarenakan masyarakat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu lembaga yang harusnya bertugas memberikan informasi atau draft tersebut. Siapa lembaga itu? Ya, DPR. Pasca demo besar-besaran terjadilah klarifikasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad. Pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Dan ini merupakan dokumen yang ketiga yang dipegang oleh masyarakat, yaitu berupa data-data klarifikasi anggota dewan. Dan di dalam klarifikasinya, anggota DPR bilang bahwa tidak ada potensi atau pengembalian kembali pasal penghidupan dui fungsi militer. Yang ada hanya penambahan instansi yang dapat diduduki oleh TNI atau prajurit aktif. Yang semula 10 menjadi 16. Dan TNI yang ingin berdinas di selain 16 kementerian atau lembaga tadi harus mengundurkan diri. Tetapi misleading informasi sudah tersebar secara masif kepada masyarakat. Dan hal ini disebabkan oleh DPR yang tidak memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, yang membuat hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan tidak terpenuhi. Coba aja dari awal, DPR bilang bahwa draftnya yang ini loh, hanya menambah kementerian atau lembaga yang semula 10 menjadi 16. Gue yakin nggak bakal terjadi demo besar-besaran seperti kemarin. Hal ini dikarenakan apa? Di zaman sekarang, informasi itu sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi informasi yang salah. Hal ini pun ternyata terliput oleh jurnalis Tempo yang mengkonfirmasi bahwa kesulitan mendapatkan revisi atau draft Undang-Undang TNI yang dibahas di DPR tuh. Dan kalian bisa search di internet sekarang yang katanya internet canggih itu. Kalian bisa search yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang TNI final. Itu nggak ada, Pak, draftnya sama sekali. Bahkan ada berita yang mengkonfirmasi bahwa undang-undang ini sudah ditandatangani. Dan ketika sudah ditandatangani pun, sampai hari ini, itu belum ada draftnya tersebar di masyarakat. Dan ketika draftnya belum ada di masyarakat, kemudian masyarakat menelaah informasi yang salah, apakah itu salah dari masyarakat? Tentunya bukan dong. Dikarenakan lembaga yang harusnya mengkonfirmasi sebuah kabar
atau mengkonfirmasi sebuah informasi, tidak melakukan kewajibannya, dan kemudian terjadi misleading informasi, masa yang salah masyarakat lagi? Tentunya bukan. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.